Yang selanjutnya bab mawaris. Ini bab mawaris lumayan agak puyeng apalagi di pagi hari ya. Bab mawaris ini ya, makanya untuk ini aja dalam artian untuk pemahaman ya, bab mawaris, ilmu yang di akhir zaman ini jarang dipakai. Hanya segelintir orang yang memakai, bahkan ustadz dan keluarga ustadz pun kadang-kadang tidak memakai bab mawaris. Kadang-kadang ya, kadang-kadang ustadz mau memakai bab mawaris, ketika pembagian warisan saudara yang lain gak mau, ribut ya ujungnya nah gitu. Ustadznya mau tapi yang lainnya gak mau, akhirnya ya tetap yang satu kalah dengan keluarga yang 5 karena ustadz punya saudaranya 5 nah gitu. Punya saudaranya 5 biasanya gitu. Ustadz pakai paroid, pakai hukum mawaris, kata saudaranya enggak, jangan, udah bagi rata aja, udah mau laki-laki mau perempuan bagi rata sama semua dibagi ya. Akhirnya yang satu kalah karena saudara ustadznya ada 5 lagi ya gitu. Untuk pemahaman dan mudah-mudahan ya mungkin sebagian atau kita semua bisa menjalankan bab paroid ini meskipun dengan berbagai kendala ya, dengan berbagai kendala. Nanti ada hilahnya atau ada caranya mungkin ketika kejadian di keluarga. Sistemnya nanti hibah. Kitabul faraid wal warithuna minar rijal. Ahli waris dari laki-laki ini ada 10. Yang berhak menerima warisan dari laki-laki ini ada 10 ya, 10 orang atau 10 golongan. Ini awalnya ya, awal di 10 laki-laki. 10 laki-laki. 1 al-ibnu, anak. Anak ini dapat warisan ya, anak. Yang kedua ibnul ibni wa in safala, anaknya anak, cucu laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari keturunan laki-laki. Wa in safala, walaupun ini ke bawahnya, cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cuma kalau yang ini ada syaratnya, seandainya tidak ada anak maka cucu dapat bagian. Ya, nanti ada ketentuan-ketentuannya. Nanti ada hijab hirman, hijab mamnu, hijab nuksan. Hijab hirman itu awalnya dapat, tapi karena ada sesuatu menjadi tidak dapat atau karena adanya anak. Yang ketiga wal abu, ayah. Ya, ayah itu dapat warisan. Anaknya meninggal, punya ayah, dapat ayahnya hak warisan. Wal jaddu, kakek. Kakek dapat warisan, dapat. Cuma di sini juga nanti dengan syarat tidak ada ayah. Kakek itu mencakup orang tua bapak, orang tua ibu, kakeknya bapak, kakeknya ibu, itu termasuk kakek. Ya. Kalau tidak ada ayah, maka golongan atas ini mendapat warisan, mendapat hak. Tapi kalau ada ayah, ya kakek nggak dapat warisan karena ada ayah. Wain ala, walaupun ke atas. Berarti tadi ayahnya ayah, kakeknya ayah, buyutnya ayah. Kalau masih hidup semua, nah itu dapat warisan semua. Kalau nggak ada ayah, contoh ternyata ayahnya ayah masih hidup, ayahnya ibu masih hidup, kakeknya ayah masih hidup, kakeknya ibu masih hidup, udah 4 tuh berarti punya kakek. Tapi ayahmu udah meninggal. Ayahnya udah meninggal, maka yang 4 ini mendapat warisan dari cucu ya, karena tidak ada ayah. Nanti berarti bagiannya, kalau bagian kakek itu berapa nih? Berapa bagian? Ya dibagi 4 karena kakeknya ada 4 gitu. Wal akhu, saudara laki-laki. Ya, saudara laki-laki mendapat bagian ya, mendapat warisan. Ini pun dengan syarat ya, nanti bisa hilang tidak mendapat warisan saudara laki-laki kalau ada hijab hirman ya, ada anak. Wabnul akhi, ponakan laki-laki dari saudara laki-laki, itu pun mendapat warisan kalau
bagian-bagian yang lain tidak ada, penerima yang lain tidak ada. Wa in tarokho, walaupun ke bawah, ya, ke bawah itu berarti cucunya saudara, cucu laki-laki dari saudara laki-laki, dari anaknya yang laki-laki. Ini dari jalur laki-laki ya. Kalau jalur perempuan ini kan patroh, tidak ada. Wal amu, paman mendapat warisan ya. Yang selanjutnya wabnul ammi, anaknya paman, sepupu berarti anak laki-laki paman. Ini kan yang laki-laki ya, kita bahas yang awal bagian laki-laki, anak laki-laki paman. Wa in taba'adat, walaupun jauh, berarti walaupun jauh cucu laki-laki paman, nah gitu, walaupun jauh ke bawah. Wa zauju, yang kesembilan suami, nah, ini suami mendapat warisan. Kalau istrinya meninggal, suami mendapat warisan. Wal maulal mu'tik, yang terakhir, yang ke-10 adalah majikan yang memerdekakan abid. Ini zaman dulu masa perbudakan, tapi kalau sekarang kan tidak ada perbudakan. Jadi nomor 10 ini nggak ada, wal maulal mu'tik. Sekarang di golongan perempuan, wal warithatu, ahli waris minan nisa'i, dari perempuan ada berapa? Sab'un, kalau dari perempuan ada 7. Yang pertama al bintu, anak perempuan ya, anak perempuan mendapat warisan. Yang kedua wa bintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki, berarti cucu perempuan dari anak laki-laki ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki ini mendapat bagian, mendapat warisan kalau tidak ada anak cucu itu ya. Wal ibu ini juga mendapat bagian warisan, orang tua. Wal jaddatu ya, nenek mendapat warisan ya, tadi nenek itu ibunya ibu, ibunya bapak, neneknya ibu, neneknya bapak, itu termasuk bagian nenek ya. Kalau masih hidup semua ya berarti empatnya. Kalau hidup satu ya satu orang. Kalau semuanya masih hidup semua, ada 4 nih ya, ada 4 nenek-neneknya. Nah, ini dapat warisan semua. Cuma satu bagian dibagi 4 ya, satu bagian dibagi 4. Wal ukhtu, saudara perempuan, yang kelima saudara perempuan. Wa zaujatu, yang keenam istri ya. Istri ini mendapat warisan ketika suaminya meninggal, istri mendapat warisan. Wal maulal mu'tiqah, yang terakhir, yang ke-7, perempuan yang memerdekakan ya, wanita majikan perempuan yang memerdekakan. Ini juga di masa perbudakan, masa abid, sehingga yang ke-7 ini pun zaman sekarang tidak ada, berarti hanya 6 ya di masa sekarang, karena tidak ada perbudakan di masa sekarang. Dari semua golongan tadi, laki-laki yang 10, perempuan yang 7 ya, ini ketika gabung tidak mungkin dapat semua ya. Saya kan pamannya, saya juga ada haknya tuh, kata keterangan ada haknya ya. Saya ini saudaranya, saya ini enggak ya, ada yang menggugurkan. Namun di sini ada 5 orang yang tidak gugur bagiannya dengan berbagai keadaan apapun, mau ada ini, tetap yang 5 ini pasti mendapat bagian, cuma beda porsinya aja. Bagian pasti dapat, cuma ada yang besar, ada yang kecil, tergantung keadaan. Waman la yasqutu bihalin, orang yang tidak gugur dengan berbagai keadaan, ini khamsatun, ada 5 orang ini tidak gugur, tetap pasti dapat bagian ya, dapat bagian meskipun keadaan apapun ya. Yang satu adalah suami ya, yang kedua adalah istri ya. Suami, istri ya, ini pasti dapat bagian. Cuma kalau ada anak ya, jatah istri ya 1/8, kalau nggak ada anak 1/4 ya gitu. Kalau ada anak suami ya ini setengah, kalau ada anak 1/4, kalau nggak ada anak setengah.
ayah, yang ketiga ayah, yang keempat ibu. Ya, ini dapat warisan pasti ayah dan ibu. Cuma bedanya mungkin kalau ada anak ya dapatnya 1/6, kalau nggak ada anak dapatnya 1/3. Nah, tapi bagian pasti ini dapat ya, yang 4 orang tadi. Ditambah satu itu waladus sulbi, anak kandung. Ya, anak kandung itu dapat warisan. Jadi 5 ini ya berbagai keadaan apapun pasti mendapat warisan. Makanya kan ketika bagi warisan tadi itu ayahnya, suaminya meninggal, istrinya, ayahnya sama anaknya. Oh kebetulan yang meninggal suaminya, istrinya, ayahnya udah meninggal semua. Ya udah berarti anaknya sama istrinya dibagi. Kalau umpama ayahnya udah meninggal, kalau masih ada ya dapat hak. Tapi kan kenyataan orang tuanya meninggal, anaknya meninggal, orang tuanya masih hidup, dibagi cuma dengan anak saja, dengan istri, orang tua nggak dikasih. Itu kebanyakan ya, kebanyakan. Si A meninggalkan anak, meninggalkan orang tua di kampung, ya harta warisan itu dibagi sama istrinya sama anaknya aja. Orang tua yang di kampung, ayahnya dan ibunya nggak dapat bagian. Nah ini mah harta suami saya, ini mah harta ayah saya. Ya kakek mah gak dapat bagian, ya itu salah. Dalam hukum waris tetap ada haknya. Orang tua dari yang meninggal itu dapat bagian. Itu yang tidak terhalang. Nanti bagian-bagiannya di depan, insya Allah mungkin di pertemuan berikutnya berapa persen ya, pakai persentase. Kalau persentase itu 1/3, 1/4, ya, setengah, 1/6, 1/8. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Waman la yarithu bihalin sab'atun. Dan golongan orang yang tidak ada hak warisan bihalin, ya, la yarithu bihalin, dengan berbagai keadaan, mau dia anak satu-satunya kek, mau dia itu saudara yang meninggal kek, mau apa? Ya ini 7 golongan yang tidak ada hak warisan, tidak mendapat warisan. 1, wal mudabbar, abid mudabbar atau ya amat mudabbar. Ini bagian amat juga ya, mudabbar. Ada juga amat umul walad, ada amat mukatab atau abid mukatab. 3 dari golongan budak. Ya ini 1, 2, 3 sudah tidak ada. Ya ini karena budak. Mudabar itu perjanjian dengan majikan. Seandainya saya meninggal duluan, kamu bebas, kamu merdeka. Itu amat mudabar. Ada amat umul walad. Umul walad itu si amat digauli oleh majikannya, ya, dan mempunyai anak. Kalau majikannya meninggal, amat tersebut merdeka. Itu amat umul walad. Ada amat mukatab. Amat mukatab, ya. Kalau kamu ingin bebas, kamu harus bayar nih 200 juta. Silahkan kerja di tempat lain setelah kamu selesai pekerjaan di sini. Kalau bisa bayar 100 juta, kamu bebas. Nah, itu amat mukatab. Dari 3 golongan ini, 3-tiganya ya nggak dapat ya. Yang keempat abid, ya abid. Berarti 4, 1, 2, 3, 4. Abid mudabbar, abid umul walad, abid mukatab. Ini 4-4-nya tidak dapat. Berarti dari golongan abid aja singkatnya, ya. Golongan abid. Berarti 1, 2, 3, 4 tidak ada pada masa sekarang. Yang kelima wal qatil, orang yang membunuh. Contoh akibat warisan, anaknya ini membunuh bapaknya, maka yang membunuh ini tidak ada hak warisan, ya. Tidak ada hak warisan. Atau berantem nih adiknya sama kakaknya, ya, akhirnya sampai kakaknya dibunuh oleh adiknya. Kakaknya ini warisannya banyak, gak punya keturunan, gak punya anak, otomatis adiknya ada hak. Tapi karena dia yang membunuh, maka gugur, ya, gugur haknya. Berarti dibagikan kepada mustahik.
atau ahli waris yang lain selain dia yang membunuh, gugur. Wal murtad, yang keenam adalah orang murtad, ya, yang pindah agama. Yang murtad ini tidak mendapat warisan dan tidak mewarisi. Kalau anaknya murtad, ayahnya tidak dapat warisan. Kalau ayahnya yang murtad, anaknya nggak dapat warisan. Ya, ayahnya Islam, anaknya non Muslim, murtad itu berarti tidak saling mewarisi, ya, tidak mewarisi. Kalau yang murtadnya yang meninggal sama, ya, hukum waris itu di golongan Muslim. Murtad tidak ada warisan untuk orang lain. Kalau yang meninggalnya orang murtad juga. Yang ketujuh, wahadul millatain, dia ini punya dua agama, ya, sama dua agama, Islam, oh iya, ke masjid ke gereja juga iya. Nah, ini sama ahli millatain. Berarti nomor 6, nomor 7 bisa digabungkan, ya, orang non muslim aja, ya. Berarti sebetulnya cuma 3 dari 7. Satu abid, yang kedua yang membunuh, yang ketiga adalah orang yang non muslim, ya, orang yang beda agama lah intinya, orang yang beda agama. Ini 3, ya, 3 kesimpulannya dari 7 tadi. Wa aqrabul asabat, yang selanjutnya paling dekat, ya, kerabat-kerabat yang mendapat asobah, bagian asobah, sisa asobah itu, ya, sisa yang dapat asobah. Namanya sisa ini, asobah bisa banyak, bisa sedikit. Kalau umpama namanya sisa, ya, namanya sisa. Kalau yang bagian orang lainnya udah keambil duluan banyak sama yang lain, sisanya sedikit, ya. Tapi kalau umpama yang lain bagiannya sedikit-sedikit, sisanya berarti banyak, begitu, ya, bagiannya banyak. Seperti yang pertama, asobat itu adalah, ya, al ibnu, anak ini asobah. Bagi yang lain, ya, sisanya asobah. Bisa banyak karena anak pasti. Anak itu lebih banyak daripada yang lain, ya. Anak itu pasti lebih banyak daripada yang lain. Asobah, contoh meninggalkan istri, ya. Istri berarti 1/8. Nggak ada lagi yang lain. Istri 1/8 berarti diambil 1/8 bagian anak itu, ya, anak laki-laki. Asobah sisanya, ya, sisanya. Berarti ada 7/8 lagi. Kalau ada anak laki-laki saja. Tapi kalau ada anak perempuan juga, ya, nanti kan dibagi asobatnya. Perempuan juga bisa memberikan asobah karena adanya anak laki-laki. Summa ibnuhu, anaknya anak, cucu berarti, ya, itu juga dapat asobah. Wal sumal abu, ayah, summa abuhu, ayahnya ayah, kakek. Sumal akhulil abi wal umi, saudara kandung seibu sebapak. Saudara kandung seibu sebapak ini asobah juga, ya. Sumal akhulil abi, lalu saudara seayah aja, ya, saudara seayah. Kalau saudara seibu enggak di sini, ya, saudara seayah. Summa ibnul akhilil abi wal umi, lalu anak laki-laki dari saudara seayah seibu. Sumal ibnul akhilil abi, lalu selanjutnya saudara anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah. Sumal amu, paman. Ala hadza tartib, ya, sesuai dengan urutan ini. Summa ibnuhu, lalu anaknya paman, baru anaknya paman. Ini sesuai dengan urutan tadi. Paling atas berarti paling gede bagian asobahnya, kesini makin kecil, kesini makin kecil-kecil. Pain adimat al asobat fal maulal mutik. Kalau asobat tidak ada, ya, bagian asobat sisa tidak ada, fal maulal mutik, maka kembali ke orang yang memerdekakan. Ini kalau di masa zaman dahulu. Kalau zaman sekarang kan enggak. Ini dalam mewaris, dalam warisan yang harusnya kita jalankan, Pak, ya, jalankan sesuai dengan aturan. Kesananya setelah dijalani aturan ini ribut, ya, tinggal dicari jalan solusi lah, mediasi, ya, jangan sampai mediasinya ribut, ya. Tapi kalau urusan uang itu tidak mandang bulu, Pak. Mau ustad kek, mau mesantrennya 10 tahun kek, kalau urusan warisan tetap aja ribut itu. Urusan warisan,
Kalau dijalankan ini harusnya kan anak laki-laki bagiannya segini, anak perempuan ini bagiannya segini. Kata anak perempuan, gak mau bagi rata, gitu kan. Gak mau bagi rata. Kata anak perempuan, saya kan anak paling tua perempuan, saya bagian paling gede, malah ingin lebih besar. Jalankan paroid, gak usah pakai paroid, ya. Pokoknya bagi rata aja. Ya saya anak paling gede, tambah lagi dikit, gitu kan bagiannya, malah ingin minta. Itu zaman sekarang mungkin, apalagi yang dekat. Saya kan yang ngurus orang tua, yang paling dekat ya. Saya yang paling banyak. Nah, ini banyak keributan seperti itu, urusan uang. Urusan uang. Kalau bisa kan dijalankan. Kita pakai paroid. Punya anak berapa? Punya anak ini ada 7, ya. Laki-laki ini ada 4, perempuan ada 3. Berarti kan tadi asobah itu sisanya. Ambil dulu bagian istri dari ayah, kalau ayah yang meninggal ya, berarti 1/8. Hartanya ada berapa? Kebetulan hartanya ada 8 miliar. Ya berarti ambil 1 miliar bagian istri dari ayah, berarti ibu. Istri ayah adalah 1 miliar. Sisanya yang 7 miliar ini untuk 7 orang. Tapi kan beda bagian. Ya 7 orang tadi kan laki-laki. Berapa? 4 ya, perempuan 3. Maka bagian tadi tinggal dibagi, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. 4 kali 2 8. 3 dikali 1 berarti 3. 8 sama 3 11 ya. Yang 7 miliar ini dibagi 11 dulu. Bagi 11 ya. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat sebagian. Ternyata contoh dibagi 11 itu dapat masing-masingnya ya berapa ratus juta gitu kan. Yang laki-laki mah gedean dapatnya, yang perempuan mah sedikit. Nggak terima nih yang perempuan, ya mediasi. Ya udah kita hibahkan, kata keluarga laki-laki, saya hibahkan. Ya harusnya ini yang perempuan dapatnya cuma 400 juta, yang laki-laki 800 juta, atau sebaliknya, atau umpama perempuan dapatnya 600 juta, laki-laki 1 miliar 200. Ini contoh aja ya. Jadi kalau hitungan matematika, ini contoh aja. Ini laki-laki harusnya dapat bagian 1 miliar 200, perempuan setengahnya kan 600 ribu. Tapi ini ribut, ya udah dihibahkan lah, bagian laki-laki dihibahkan, dikumpulkan. Saya udah dihibahkan bagian saya nih yang 400 juta, berarti kan 800 juta. Atau yang 300 juta, berarti jadi 900. Yang 600 ditambah 300 jadi 900. Contoh ini ya, contoh. Padahal mah enggak bakalan seperti itu ya. Ini sekedar contoh aja. Contoh lah, laki-laki haknya ada 1 miliar 200, perempuan haknya ada 600 juta. Dihibahkan nih yang laki-laki 300 juta, otomatis perempuan dapat 900, laki-laki dapat 900 juga sama. Nah, ini contoh kalau umpama kejadiannya anaknya 1, anak perempuan 1, anak laki-laki 1, itu bisa seperti itu. Setelah sisa tadi, ya dihibahkan. Itu berarti kan hibah dari laki-laki, ya hibah. Tapi jalan paroid harus dipakai dulu ilmu paroid. Pakai dulu ilmu paroid. Setelah itu ternyata kan daripada ribut, akhirnya bertahun-tahun bermusuhan cuma dengan harta tadi, ya maka cari jalan keluar. Ya udahlah, paroid harus dijalankan, tapi kekeluargaan tetap harus dijaga. Ya pakai dulu tadi, kamu sebetulnya ini dapat nih 600 juta, bagian abang ini 1 miliar 200, bagian ibu sekian, ya. Ya udah ya, mendingan abang hibah ke kamu ya 300 juta, kita sama-sama 900 juta. Itu yang seharusnya. Ya. Cuma kan tadi daripada ribet, udah bagi rata aja. Ya, bagi rata aja. Istri juga sama, bagi rata, beda. Itu harus ada paroid. Makanya ibu itu bisa lebih sedikit daripada anak, bisa lebih banyak. Kalau umpama anaknya banyak, ya bagian ibu lebih banyak. Tapi kalau anaknya cuma 2, ya bagian ibu lebih sedikit daripada anak. Kalau anak sedikit, kan ibu 1/8 tadi. Ya kalau anaknya banyak, ada 20 anaknya, ya kan anak 20 dibagi-bagi, ibu mah sendiri, ya gitu. Ya, ibu sendiri. Yang kedua, kebanyakan di kehidupan kita ini dalam mawaris ya tidak sesuai atau tidak dijalankan langsung.
Seharusnya ya, dalam ketentuan mawaris itu ketika meninggal warisan itu langsung dibagi. Tapi kan kenyataan kita ini nunggu sampai orang tuanya meninggal semua baru. Ayahnya meninggal, masih ada ibu, masa dibagi? Ya, masa dibagi gitu kan? Tega banget nih masa dibagi. Ini sebetulnya emang harus dibagi karena ada hak. Nanti ada bagian-bagian yang hilang kalau nunggu lama. Contoh lah, ayahnya meninggalkan anak ada 5. Ya, laki-laki 3, perempuan 2, dan istri. Ini kan masing-masing ada haknya. Ada haknya. Ya. Lalu nggak dibagiin, bisa saja dalam jarak bertahun-tahun yang punya warisan tadi kan meninggal. Yang punya hak warisan meninggal duluan daripada ibu. Ya, berarti kan haknya tidak diberikan ya kepada si anak tadi, udah meninggal duluan ya. Meninggal duluan. Si anak ini juga mungkin punya saudara kalau dia meninggal ya, kalau udah tua mungkin atau dan sebagainya, ada hak-hak lain yang tidak dijalankan ya. Atau kejadian-kejadian tidak diberikan ya, tidak diberikan haknya. Kebanyakan seperti itu, nunggulah masih ada ibu, kalau dibagiin ini kasihan ibunya. Harusnya dibagi dulu, setelah dibagi mau dihibahkan lagi silahkan. Saya mah belum butuh, udah sama ibu aja. Ya, untuk ibu aja semua itu silahkan. Yang penting anak itu tahu bagian masing-masingnya. Oh, ini saya dapat segini. Setelah tahu mah dia mau ngasih ke saudaranya, mau dihibahkan lagi, mau dia ambil, itu kan haknya. Cuma di kita kebiasaan lah, daripada ini nanti ribut pecah ya, ibunya masih ada, warisan udah dibagiin ke anak-anaknya. Itu kan kebiasaan, nunggu aja sampai orang tuanya, ibunya meninggal ya. Bertahun-tahun, bahkan sampai 20 tahun ya. Kadang-kadang ibunya sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal, warisan belum dibagiin juga. Nunggu sampai 10 tahun, 20 tahun. Ini kan lama ya, haknya. Lama. Mungkin di keluarga itu ada yang membutuhkan warisan tadi, mau dipakai usaha. Coba kalau dijual nih, saya dapat bagian, dapat nih 500 miliar, saya akan usaha dan lain sebagainya. Karena sekarang ini belum dibagiin, ya saya kerjanya cuma ini aja. Karena nggak bisa, itu kan mungkin ada orang yang membutuhkan, anak itu kan ada yang membutuhkan, seandainya dijual saya ini akan lebih maju. Tapi karena ini masih gabung dengan saudara, belum dijual ya, akhirnya ya saya seperti ini aja, usahanya biasa-biasa. Ya. Tapi kembali lagi ya, kita ke keharmonisan keluarga. Apapun itu yang diutamakan adalah keharmonisan keluarga, namun harus sesuai dengan hukum faraid. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin untuk bahasan kali ini saya cukupkan sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa yang kurang tepat. Saya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafiina karimina maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yufi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ala jami' sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim hatta tarisala ridwan 'alaiha wa anta khair warisin. Allahumma inna nastahfizuka nas'aluka diyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana kulla syai'in 'atitana. Allahumma fadna yunfika nafika wa amanika wa yadika wa jawarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi'inin wa dhibakhina min kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma habna bit taqwal istiqamah wa 'idami mujibatin nadama fil hadi wal mali innaka sami'u du'a. Assalamu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah